Okay. Today's learning material would like to discuss about cyberspace and social media and how it connect to one another. And basically, I believe you already know, and understood it well. It's some kind of a reminder or refresh of material ya. Oke Mbak Mas, jadi pagi ini kita akan bahas tentang ruang siber dan media sosial yang terkait satu sama lain. Ini refresh material ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Kalaupun tidak ya saya akan lanjut sampai ke akhir materi. Ada 33 slide, saya akan speed reading ya. Jadi nanti kalau ada yang nggak paham langsung nanya aja. First of all, I would like to explain about reality that happens or occurring in the cyberspace. Reality in this context understood as two terms. Yeah, the first is virtual reality. It's artificial environment that operate within the computer or the digital world. Yeah. The second, virtual reality is a gadget that help us as internet user to immerse in the virtual environment. Jadi yang pertama adalah realitas virtual. Ini semacam ekosistem digital yang beroperasi di komputer ya, yang terdiri atas kode biner. Dan yang kedua, virtual reality itu dipahami sebagai gawai atau gadget yang membantu pengguna internet untuk melebur ke lingkungan virtual. The benefit of virtual reality as environment, as digital environment is we can invent another self of us ya. Jadi cyberspace atau virtual environment itu memungkinkan kita membuat identitas baru. Contohnya pada saat misalnya Mbak Mas kemarin ikut mata kuliahnya Bu Indah ya, Bu Muria yang diskusi sama Mas Wisnu tentang kapitalisme digital ya. Di situ moderator dan pembicara membahas tentang akun alter ego, akun media sosial yang menggunakan identitas yang tidak sebenarnya digunakan untuk apa? Ya untuk berbagai tujuan ya. Pakainya alter ego yang menampilkan persona yang berbeda dari kita yang sebenarnya. Nah, if we are having virtual identity, it's also comprehend as we are developing anonymity. Pada saat kita menggunakan identitas virtual, kita mengembangkan anonimitas. Dulu, katakanlah 20 tahun yang lalu ya, pada saat internet pertama kalinya beroperasi di Indonesia, 20 atau 30 tahun yang lalu, yang penggunanya masih terbatas dan koneksinya masih koneksi instan. Anonimitas ini dianggap sebagai privilege, karena pengguna internet memanfaatkan anonimitas atau bukan identitas sebenarnya ya untuk browsing, untuk berselancar di dunia maya. Tapi sekarang anonimitas itu digunakan untuk hal-hal ilegal, misalnya menyerang pengguna lain di dunia maya, di media sosial. Berbicara tentang anonimitas,
that understood as a freedom or anonymity is associated with freedom, freedom to do almost anything without having any consequences. Yang paling sering memanfaatkan anonimitas untuk menghindari tanggung jawab ya, ini biasanya hacker. Saya yakin Mbak Mas sudah ngerti banget ya hacker itu apa sih. Ya, ini sisi kelam dari cyberspace that we didn't really want to know ya, because it's enough or suffice for us to explore the surface web according to our daily online habit. Surface web, one of them is search engine, email services, messenger application, and so on. It's rather different than the deep web. Deep web in educational environment, for example, in our campus, yeah, your academic information is known only by a group of people who have certain kind of clearance. Menurut gue itu enak bumbunya. Menurut gue itu sedap kalau ditambahin. Maksudnya kita... Oke, jadi misalnya deep web ini adalah informasi tentang akademik yang hanya bisa diakses oleh sebagian orang yang ada di kampus. Ini misalnya Bapak Ibu yang kerja di tata usaha ya, karena mereka punya user dan password untuk akses informasi-informasi tersebut. Sementara dark web ini hanya bisa diakses mungkin oleh katakanlah 20-30% dari total populasi di dunia ya. Ini orang yang kemampuan programmingnya itu di atas rata-rata dan kebetulan mereka punya akses. Talk about hacker, we have two kinds of hacker here. The first would be the white hat hacker. It's on the corporate payroll. Their duty is to examine any security flaw in the digital or in terms of ICT context ya. Jadi hacker white hat ini adalah orang yang digaji oleh perusahaan untuk mencari celah keamanan cyber yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. While black hat is a hacker that commit illegal action and their activities is considered as destructive activities. Here I have two quite well-known hacker ya. The first is Kevin Mitnick. From hacker, he became security professional. And the second is an ex-CIA analyst that no longer became US citizen because he was legally charged of espionage act by United States of America. So, and now Edward Snowden is become citizen of Switzerland. Yeah, he lives there and he is no longer US citizen. Talk about virtual identity. I believe you're already familiar with it. Yeah. One of them when you are playing game, so you need to build your own avatar. So other players would recognize you as the avatar and not the person behind it. This would be an example of
virtual identity used in digital world. And second, would like to continue with the social media. Social media usually actually start from the Web 3.0 era, di mana developer platform itu hanya menyediakan platform saja, sementara yang mengisi konten adalah user. Ya. Dan dari situ user bebas memposting konten apapun sesuai dengan interest. Dari situ kemudian muncul engagement ya, like, comment, repost, dan lain sebagainya. And within this activity, the platform developer realized that the platform itself has a potential to build community within the platform itself. So from the platform of sharing all kinds of content, it becomes a platform to socializing from one user to another user. So it is called social media. I believe you already know this. We have several social media based on text, on image, videos, and miscellaneous, all kinds of features combined to one. It is serving as a social networking platform. We know this as Meta, previously known as Facebook. The winning social media formula happens when the content is combined with engagement, combined with relation that one user to another user is having, and then it forms some kind of a networking, to form a community within the platform. So you can connect to one user to another user based on the content or the same interests that you have. Any kinds of digital platform is basically almost the operation procedure. It's as the same as advertising, ya. Jadi berbagai macam sosial media ini pada dasarnya beroperasinya sama dengan advertising atau iklan, di mana pengiklan atau pembuat platform itu membuat konten dan membangun platformnya berdasarkan target user internet yang mereka ingin raih. Jadi pertimbangannya ada aspek demografis, geografis, yang kemudian pada saat satu user dan user yang lain itu berinteraksi akan memunculkan interest yang baru. Starting from that point, some of the platform developers would be able to monetize their platform by using the amount of monthly active user that converts to sales or funding. Jadi beberapa developer platform seperti Gojek itu bisa memonetize platformnya dengan berbekal jumlah pengguna aktif bulanan ataupun secara keseluruhan yang itu kemudian dipresentasikan ke investor ya. Nah, dari situ mereka dapat monetisasinya berupa funding atau berupa biaya iklan. Karena si developer platform ini menjanjikan bisa menyampaikan iklannya ke target yang segmented. Salah satu platform yang cukup sukses melakukan hal ini adalah Meta atau Facebook. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena pada dasarnya setiap platform itu dibekali dengan algoritma ya, semacam tahapan strategi atau langkah yang bisa memproses input menjadi output yang diinginkan oleh
pengiklan dan penggunanya. Jadi materi iklan itu bisa disampaikan ke user yang spesifik atau sesuai dengan segmen pengiklannya. Nah, algoritma yang paling sederhana itu diterapkan, misalnya kalau Mbak Mas mau login ke salah satu aplikasi atau software yang digunakan ya. Mulai dari klik, kemudian sampai ke homepage, kemudian ngetik user password. Nah, kalau di Twitter ini password yang benar itu akan dicentang pakai centang hijau ya. Kemudian kita baru bisa login. Nah, algoritma itu semacam sequence atau tahapan yang memungkinkan suatu operasi di software ataupun di aplikasi ataupun di komputasi itu berjalan dengan baik. Nah, algoritma ini salah satu bentuknya pakai bot untuk otomasi ya. Dia berbekal dari learning machine. Contohnya algoritma yang ada di Instagram, terutama di feed. Beberapa waktu yang lalu, kalau kita buka Instagram, yang muncul di timeline pertama kali adalah postingan terbaru berdasarkan waktu posting yang paling akhir ya. Nah, itu tidak berlaku sekarang. Nah, sekarang karena Instagram ini makin memahami usernya, maka mereka bisa melakukan profiling karakter user masing-masing itu seperti apa. Instagram menyodorkan konten-konten yang paling relevan dengan usernya, misalnya yang paling sering di-like, yang paling sering di-komen, atau pada saat Mbak Mas lihat Reels itu yang waktu tontonnya paling panjang, yang nggak cepat-cepat di-skip. Nah, jadi algoritmanya itu berdasarkan dengan user preference atau pilihan dari penggunanya. Nah, kita tahu kecerdasan buatan itu teraktivasikan pada saat kontennya itu relevan dengan profil dari penggunanya. Jadi misalnya Mbak Mas lihat dari satu platform, kemudian lagi searching ya, kemudian pindah platform, yang ditayangkan ini adalah informasi yang sama. Contohnya ini iklan Airbnb untuk sewa properti yang muncul di lamannya Facebook ya. Ini terjadi kalau Mbak Mas barusan cari informasi yang sama di platform yang berbeda. Cara kerjanya kurang lebih seperti ini ya. Nah, si developer platform ini biasanya menjual data user berupa profil, berupa preferensi, kemudian domisili, dan habit online ke pengiklan. Jadi materi iklannya ini akan sampai ke target yang semakin spesifik dan tepat sasaran. Bisa dibilang materi iklannya ini disampaikan secara efektif ya, karena sesuai dengan profil orang yang mencari. Nah, agak beda sama Twitter. Hal-hal yang viral di Twitter itu biasanya tidak hanya trending topic, but it's also something that connected to our everyday life. It massively discussed amongst us in daily routines. It is something that usually become viral. Yeah, the thing that viral on Twitter, it is different than the thing that viral on TikTok. Jadi kalau kita bicara tentang viral di Twitter ini biasanya adalah sesuatu yang tiba-tiba trending gitu ya, secara organik. Karena banyak orang yang membicarakannya di Twitter, tapi dia juga punya singgungan dengan bahasan di dunia nyata. Jadi trending topik tapi juga dibahas di masyarakat secara real ya. Nah, maka ini otomatis akan jadi viral. Trending topik belum tentu viral ya, karena viral di satu negara ke negara yang lain itu pun sudah berbeda karakterisasinya. Dan viral di Twitter ini belum tentu viral di media sosial yang lain. This is several recommendation that I propose to this class. We need to pay attention to our own privacy ya.
once we expose personal content to our social media, it means that we relinquish our copyrights to that content. So the content automatically belong to the social media platform. Jadi privasi ini akan berubah kalau Mbak Mas secara sukarela upload konten ke media sosial, karena kita akses media sosial itu secara gratis, maka konten tersebut akan dimiliki oleh si platform sosial medianya dan bisa direproduksi ya. Nah, makanya kalau Mbak Mas, if you witness some of this example, video reaction, video review, video comment, video duet, song cover, or fan-made trailer of a movie, then it means that another content creator is able to do so to your content. Kalau misalnya Mbak Mas upload konten ke media sosial secara dan akan disebarluaskan secara massal oleh media sosial tersebut, dan dari konten itu kemudian direproduksi oleh pengguna media sosial yang lain ya, maka Mbak Mas tidak berhak untuk mengklaim. Nah, karena kita sudah melepaskan konten tersebut secara sukarela ya. Apalagi kalau kebetulan konten kreator tersebut dapat profit dari konten yang kita buat, ya kita nggak bisa ngeklaim. If you wish to gain profit from the content that you upload on the digital environment or digital platform, you can use several of this platform ya, Getty Image, Patreon, OnlyFans, and Shutterstock ya. You will gain profit share with the platform itself and with you. So your followers will need to buy legally from you the digital content that you've been created. And here are also some of the recommendation in terms of mental health ya, relevant to social media. The first social media developer is actually aware of the danger of his or her platform to the mental health. Yeah. We sometimes experience fear of missing out. Yeah. So we need to be able to stay tuned in. We feel attached to the digital platform itself, so we will earn much longer screen time. Another aspect of mental health is if we are experiencing flooded of information or TMI, or too much information, it could also affect our physical condition because we are experiencing major need to process all kinds of information that we receive. Another example is doxing. Doxing ini terjadi di mana pengguna media sosial mengungkapkan identitas sebenarnya dari pengguna lain di platform yang sama, di media sosial tersebut atau di digital platform ya. Nah, ini biasanya banyak terjadi di Twitter. Ada pengguna yang posting konten yang mungkin tidak sesuai dengan norma sosial, kemudian ada pengguna lain yang kebetulan punya koneksi di dunia nyata, mengungkapkan nama sebenarnya, bahkan mungkin ada foto KTP muncul, ada alamat rumah muncul. Nah, ini pengungkapan di dunia maya, tapi serangannya bisa dialami sampai kehidupan si pengguna ini sehari-hari ya. Nah, ini cukup masif serangannya. And another example would be sexual predator ya. And the last, I believe you've already heard this from Ibu Muria.
the effect of echo chamber and bubble filter. It affect us to develop our personal bias. We would tend to one side and not accepting all information with neutrality. Jadi echo chamber dan bubble filter ini akan membuat kita mendevelop bias atau kecenderungan ke salah satu pihak dan tidak menerima semua informasi dengan netral. I think that would be all of the material for today's meeting. If you are having a question, feel free to ask.